kembali lagi di channel saya Margo Kumuro. Toning saya adalah 20 30 30 70 2107. Oke, kali ini kita akan masuk ke bagian penalaran. Aduh, siap aduh. Langsung. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dalam proses berpikir, seseorang menghubung-hubungkan data atau fakta sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Dalam penulisan paragraf, ada dua pola penalaran yang biasa digunakan, yaitu pola penalaran induktif dan pola penalaran deduktif. Yang pertama, penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, atau andaian yang bersifat khusus. Penalaran induktif ini berpangkal pada empiris untuk menyusun suatu penjelasan teori atau kaidah yang berlaku umum. Hal yang umum itu berupa generalisasi, simpulan, atau rampatan. Ada tiga jenis pengambilan simpulan berdasarkan penalaran induktif ini, yaitu analogi, generalisasi, dan hubungan kausal atau sebab akibat. Yang pertama, penalaran induktif analogi. Penalaran induktif analogi adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Analogi dapat juga dikatakan sebagai proses membandingkan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya. Kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu kesimpulan. Kemudian yang kedua, penalaran induktif generalisasi. Generalisasi merupakan pengambilan kesimpulan umum yang berdasarkan pada fakta dan data yang bersifat khusus. Data dan fakta ini diperoleh melalui penilaian, pengamatan, ataupun hasil survei. Kemudian yang ketiga, penalaran induktif hubungan sebab akibat atau kausal. Hubungan kausal merupakan bentuk penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Penalaran induktif melalui hubungan sebab akibat adalah penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas, bahwa semua peristiwa di dunia ini terjadi dengan rangkaian sebab akibat. Dalam kaitannya dengan hubungan kausal ini, terdapat tiga hubungan antar masalah, yaitu sebab akibat, akibat sebab, dan akibat akibat. Kemudian penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses pengambilan kesimpulan berdasarkan hal-hal khusus. Proses penalaran ini disebut deduksi. Dalam penalaran deduktif ini, kesimpulan yang dibentuk dengan cara deduksi yaitu dimulai dari hal-hal umum menuju ke hal-hal yang khusus atau yang lebih rendah. Ada dua jenis penalaran deduktif yang penarikan kesimpulan tidak langsung, yaitu silogisme dan entime. Yang pertama, silogisme. Silogisme adalah rangkaian tiga pendapat yang terdiri atas dua pendapat atau satu simpulan. Tiga pendapat dalam silogisme tersebut adalah premis mayor, premis minor, dan simpulan. Macam-macam silogisme ada tiga. Yang pertama, silogisme kategorik. Dalam silogisme yang semua proposisinya mempunyai proposisi kategori, silogisme ini terdiri atas tiga proposisi, tiga term, subjek, predikat, dan term penengah, dan simpul konklusi yang disebut setelah premisnya. Kemudian yang berikutnya, silogis hipotesis merupakan silogis yang premis mayornya berupa
keputusan hipotesis dan premis minornya merupakan pernyataan kategoris. Kemudian terakhir, silogisme alternatif merupakan silogisme yang premis mayornya berupa premis alternatif, premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya, dan simpulannya menolak alternatif yang lain. Kemudian yang kedua, entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung yang premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui atau dipahami. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Maaf jika ada kesalahan kata. Jumpa.